Kita mulai ya Bu ya. Oke, Selamat siang Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. selamat siang Pak Rian. Baik Pak Rian, apa yang mau Bapak ceritakan ke saya? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya sepertinya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, sebagian murid saya malas gitulah, malas dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di kelas pada saat pembelajaran. Jadi menurut Pak Rian ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Rian? Eh, Tentu saja saya mengharapkan ada solusi gitu atas permasalahan saya di dalam kelas, di mana yang saya sedang alami tentang antusiasme murid yang saya ajak di kelas. Oke, menurut Pak Rian, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran, Pak? Yang saya amati ya, saya coba ingat kembali, sepertinya hal yang membuat murid-murid saya kurang antusias itu mungkin salah satunya itu ya dalam pembelajaran, sepertinya saya tuh pembelajarannya sedikit membosankan, kemudian ya monoton lah seperti itu. Saya terlalu dominan untuk bicara, artinya bercerita terus di depan murid-murid saya. Kalau dalam istilah ini ya ceramah terus lah, setiap ngajar lagi-lagi ceramah. Lalu saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat belajar di kelas. Seperti itu, Bu. Begitu ya, Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Bapak antusias kembali dalam pembelajaran di kelas Bapak? Ya kalau menurut saya sih ya Bu ya, sepertinya tuh murid-murid ya pastinya tentu menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian juga tidak membosankan, ya artinya variatif lah kegiatan pembelajarannya di dalam kelas tersebut. Saya sangat sependapat dengan Pak Rian mengenai hal tadi. Lalu, menurut Pak Rian, kira-kira apa saja sih yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan lagi dalam pembelajaran, Pak? Ya kalau menurut saya yang namanya pembelajaran itu seperti yang sudah dipelajari, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian murid yang aktif dalam pembelajaran itu diselingi dengan adanya ice breaking, kemudian ada games supaya pembelajarannya itu ya lebih menarik, juga lebih menantang pada murid itu sendiri. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah yang menjadi penyebabnya sehingga murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah, kaitannya untuk tugas ya Bu ya, mungkin terlalu banyak sih ya tugas-tugas yang saya berikan, dan banyak sekali berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Jadi ya yang penting saya ngasih tugas soal banyak supaya anak-anak itu mau belajar di rumah.
Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira sumber belajar apa saja sih yang digunakan Pak Rian di dalam kelas Bapak? Ya, yang biasa saya gunakan ya hanya itu saja sih, buku teks ya, buku teks yang sudah disiapkan dari pemerintah ya, kayak buku siswa, buku guru, hanya sebatas itu saja sih, Bu. Oh, ada nggak kira-kira sumber belajar lain selain dari buku teks itu, Pak? Ya kalau di sekolah sih banyak ya, apalagi setiap tahun itu dari dana bos juga dianggarkan untuk pembelian buku, entah itu buku bacaan atau buku pelajaran. Ya sumber belajar sih sebetulnya banyak ya, di video YouTube juga banyak, lewat internet, artikel-artikel, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang banyak di apa namanya di net ya. Kemudian ada YouTube, TikTok juga, bahkan mungkin kalau anak-anak sudah mengenal Instagram ya, dari Instagram juga banyak sebetulnya, Bu. Iya. Nah, eh, betul sekali menurut Bapak tadi. Sebenarnya saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak kembali antusias dalam pembelajaran, Pak. Eh, jadi sekarang kira-kira apa rencana Pak Rian untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi ini? Ya, rencana sih banyak sebetulnya ya, Bu ya. Tapi yang pertama yang saya ingin lakukan itu setidaknya saya merancang pembelajarannya dulu. Pembelajaran yang mengasihkan, kemudian sumber belajarnya beragam, bisa dari video YouTube, bisa dari TikTok. Kemudian yang berikutnya saya akan berikan tugas yang sesuai dengan porsinya lah, tidak terlalu banyak, juga tidak tidak sedikit juga, karena itu tugas juga ini penting buat anak belajar di rumah. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran atau dalam kaitannya pada masa sekarang ini ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terpaksa gitu, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan setidaknya dengan minatnya, kemudian gaya belajar dari murid-murid itu sendiri. Oke, bagus sekali rencananya Pak Rian. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Selain itu, apa sih komitmen Pak Rian terhadap rencana Bapak ini? Ya, komitmen dalam hal ini ya tentu saja secara pribadi saya meniatkan bahwa saya harus merubah itu semua. Kemudian tentu diawali dengan membuat rencana pembelajaran yang baik, yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menggunakan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Artinya murid itu tidak merasa dipaksakan untuk belajar, itu harus bisa menguasai materi. Jadi saya juga mencoba untuk mengarahkan paling tidak sumber belajar itu sesuai dengan pilihan dari murid-murid saya, sehingga mereka senang dengan pilihan tersebut. Seperti itu mungkin. Wah, menurut saya bagus sekali ya Pak Rian. Saya sangat mendukung dengan rencananya Pak Rian. Semoga semua berjalan lancar sesuai harapan Pak Rian ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya, karena mau berbagi lah, mau mendengarkan curhatan saya, mau mendengar
mendengarkan keluh kesah permasalahan yang sedang saya alami. Saya sekarang udah merasa lega setelah bercerita, ngobrol panjang lebar dengan Bu Iba, sehingga ada solusi lah, ada pencerahan di mana saya harus melakukan apa, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah lega. Oke, selamat menjalankan rencananya Pak Rian ya, semoga berhasil. Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Rian. Oke. Selamat sore Bu, apa kabar? Sore Bapak, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Gimana Bu? Saya perhatikan kok sepertinya ada sesuatu, ada yang mengganjal di Ibu saat ini. Coba deh cerita dengan saya. Nah, barangkali ada jalan keluar dari permasalahan Ibu. Iya Pak, ini kaitannya dengan permasalahan guru-guru di sekolah Pak. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka, banyak sekali guru-guru yang merasa kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Ditambah lagi dengan tugas kita untuk melaksanakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kita ini dituntut untuk menyelesaikan topik-topik yang ada di platform Merdeka Belajar itu, Pak. Ya oke. Saya paham ya. Ini kaitannya dengan pelatihan mandiri ya, yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kondisinya seperti apa sih guru-guru terkait dengan kegiatan tersebut? Kira-kira. Iya, Pak. Begini, Pak. Jadi saya melihat guru-guru itu kesulitan dan terkesan ada rasa malas gitu, sungkan untuk melakukan pelatihan mandiri di PMM. Padahal itu sangat penting sekali buat kita sebagai guru untuk memahami kurikulum merdeka, Pak. Hmm. Ya, betul Bu ya. Baik Bu. Kalau begitu, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita sore ini? Hmm, dari apa yang saya harapkan ini, pastinya melalui percakapan ini saya berharap dapat membantu Bapak Ibu guru di sekolah untuk sama-sama kita belajar terkait kurikulum merdeka, utamanya dalam mengikuti pelatihan mandiri dalam PMM. Saya ingin guru-guru termotivasi belajar dan tentunya juga melaksanakan aksi nyata yang memang harus dilakukan oleh semua guru, Pak. Wah, luar biasa sekali nih Bu Iba. Artinya punya motivasi untuk juga membantu teman-teman mengikuti pelatihan tersebut. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini dapat memenuhi harapan Bu Iba ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, menurut Bu Iba, seberapa penting sih pelatihan mandiri dalam aplikasi PLN tersebut? Kalau menurut saya sih itu sangat penting sekali, Pak. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut, terutama kaitannya dengan kurikulum merdeka yang sekarang mulai digunakan di setiap sekolah. Jadi guru-guru harus mau belajar dan melakukan pengembangan diri. Oke, betul Bu. Memang ya sangat penting sekali ya Bu ya. Menurut Bu Iba, idealnya guru-guru itu harus bagaimana Bu dalam menjalankan atau dalam mengikuti pelatihan mandiri tersebut. Kira-kira harus bagaimana tuh idealnya guru-guru? Um, Tentu saja sebagai guru kita harus menjalankan tupoksinya dengan baik. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengembangan diri. Terus guru juga harus semangat dalam
mengembangkan dirinya. Salah satunya ya dengan mengikuti pelatihan mandiri di PMM ini, Pak. Dan di PMM ini ada banyak sekali topik yang bisa kita pelajari bersama. Setidaknya guru-guru dapat menyelesaikan dengan aksi nyatanya juga, Pak. Ya, memang betul Bu. Ya, kita harus menjalankan tupoksi kita sebagai guru dengan penuh semangat. Nah, yang sudah Bu Ibah amati, guru-guru itu sudah berapa topik yang sudah diselesaikan oleh rekan guru yang lain? Kalau saya perhatikan sih, teman ada yang baru 4 topik, ada yang sudah 10 topik, tapi ya gitu, kurang maksimal gitu, Pak. Terkadang video pembelajaran tidak ditonton sampai selesai, jadi tidak dapat memahami dengan baik materinya, sehingga aksi nyata yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan oleh teman-teman. Begitu, Pak, ceritanya. Ya, artinya ada juga yang hanya sebagian dilaksanakan. Tapi kalau dilihat belum begitu maksimal ya Bu ya. Iya. Iya, betul, Pak. Jauh sekali dari harapan pemerintah sepertinya, Pak. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan, nah, kira-kira nih, sebetulnya harus berapa topik dan latihan yang seperti apa sih yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ibah dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Ya, setidaknya mungkin 10 sampai 12 topik bisa dipelajari dengan baik, Pak. Dan yang penting teman-teman juga melaksanakan aksinya sekaligus juga mengunggahnya di aplikasi, Pak. Seperti itu. Mm-mm. Lalu kira-kira apa yang menjadi kendala atau permasalahan dari teman-teman itu, Bu? Mungkin kalau menurut pengamatan saya sih, eh, mungkin ya ini Pak, mungkin dalam faktor membagi waktu ya, antara tugas mengajar, mempersiapkan administrasi ketika di sekolah, ditambah lagi kesibukan mereka di rumah, mengurus keluarga, dan ada juga yang punya usaha sampingan. Jadi teman-teman itu bingung bagaimana sih membagi waktunya untuk meluangkan waktu untuk mengikuti latihan mandiri ini, Pak, gitu. Berarti permasalahan dari guru-guru itu ya sama lah ya seperti itu ya, membagi waktu ya Bu. Iya, Ya, Pak. kalau memang ada kendala di waktu yang sempit, guru-guru itu inginnya bagaimana supaya bisa menyelesaikan latihan mandiri yang ada di PNS. Hmm, kalau keinginan guru-guru sih ada kegiatan bersama, eh, atau waktu luang gitu di sekolah untuk sama-sama ayo belajar dan mengerjakan PMM ya dengan santai gitu, Pak. Terus ada juga pembahasan tentang aksi nyata yang memang wajib dikerjakan oleh guru-guru gitu, Pak. Oke, baik Bu. Memang perlu ada kebersamaan ya Bu ya, karena ini kaitannya dengan tugas bersama. Baiklah, dari apa yang sudah kita bicarakan, Bu Iba juga sudah menyampaikan banyak hal. Nah, apa yang bisa Ibu Iba lakukan untuk membantu rekan-rekan guru agar harapan Bu Iba itu bisa terwujud? Oke, jadi gini Pak. Pertama, saya akan menyelesaikan beberapa topik, termasuk aksi nyatanya. Setidaknya saya menjadi contoh lah Pak. Paling tidak teman-teman juga ikut termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Lalu kemudian saya dekati teman-teman, sampaikan praktek yang baik yang sudah saya lakukan, Pak. Ya, Gitu. luar biasa Bu Iba, memang luar biasa sekali. Berusaha menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Kemudian kalau itu kan hanya sebatas pendekatan secara personal ya Bu ya.
Iya. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa memotivasi rekan guru? Kalau saya lihat guru-guru kan ingin adanya kebersamaan gitu ya Bu. Iya Pak, tentu. Pastinya begitu ya Pak. Selain dengan berbagai praktek baik, saya juga berencana dengan meluangkan waktu, entah itu 1 minggu sekali atau 2 kali lah, bisa bersama-sama mengerjakan pelatihan mandiri di PMM. Kira-kira begitu Pak. Tentu ini dengan melibatkan berbagai pihak dan juga tentunya izin dari kepala sekolah juga Pak. Iya, tentu betul sekali Bu. Kita tidak boleh lupa ya untuk melibatkan pimpinan kita di sekolah. Nah, kaitannya dengan rencana yang ingin Ibu Ibah lakukan, secara pribadi Ibu Ibah bisa menyelesaikan pelatihan itu kira-kira dalam waktu berapa lama Bu? Kalau saya inginnya secepatnya Pak. Setidaknya ada topik-topik yang sudah selesai saya kerjakan, termasuk aksi nyatanya Pak. Lalu untuk kegiatan bersama yang dilakukan itu prosesnya bagaimana dan siapa saja yang bisa dilibatkan Bu? Oke, tentu yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang jadwal pelaksanaannya dan juga dengan narasumber jika diperlukan. Mungkin saya akan mengambil hari Sabtu untuk pelaksanaannya, Pak. Baik Bu, tentu harapan Ibu semua dapat berjalan dengan baik ya Bu ya, amin. Amin, ya, amin. Terima kasih ya Pak ya. Kita tadi sudah banyak bercerita tentang permasalahan Bu Iba. Apa yang didapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Yang kita dapatkan dari pembicaraan kita kali ini yaitu alhamdulillah sekali saya jadi tambah semangat berbagi dengan teman, juga untuk menyelesaikan tugas bersama dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Ya, baik Bu, memang luar biasa memang percakapan kita sore ini. Saya tunggu kabarnya bulan depan ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang baik dari rencana yang Ibu sampaikan. Amin. Terima kasih ya Pak ya, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Oke, sama-sama Bu Iba. Selamat bekerja Bu dan tetap semangat Bu ya. Oke. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah selesai.